Kedua nikmat ini adalah nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi SAW, dua nikmat yang banyak manusia lalai darinya, atau banyak manusia tertipu dengannya, tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Kata Nabi SAW, banyak manusia lupa, lalai dari dua nikmat tersebut. Kata beliau, as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, kesempatan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga hari ini COVID-19 atau jumlah orang yang terpapar COVID-19 yang sudah didapat atau sudah fix positif itu semakin bertambah. Dan tentunya yang tidak mengecek kesehatannya mungkin ada sangat banyak lagi di luar, jemaah sekalian. Tapi ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan yang perlu untuk kemudian kita syukuri selalu. Dan nikmat sehat ini tidak kita sadari bahwa dia adalah merupakan nikmat yang besar kecuali ketika kita diberikan ujian oleh Allah dengan sakit. Baru kemudian kita sadar betapa nikmatnya orang yang sehat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-faragh, yaitu nikmat waktu luang. Kesempatan. Berapa banyak orang yang tidak menyadari ketika dia memiliki banyak waktu luang, dia tidak sadari bahwa itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kemudian Allah cabut nikmat tersebut, Allah berikan dia kesibukan. Baru kemudian dia mencari-cari kapan saya bisa kapan saya punya waktu untuk kemudian beristirahat dari segala kesibukan ini. Baru dia sadar bahwa ternyata kan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malam hari ini menggunakan kedua kesempatan tersebut untuk menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu, duduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita gunakan kesehatan kita untuk duduk bermajelis ilmu, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa dicurahkan kepada kita sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan mereka yang datang langsung, hadir langsung di majelis tersebut. Orang-orang yang hari ini mungkin duduk santai ditemani oleh secangkir kopi, sepiring nasi goreng, kemudian nonton live saja dapat keutamaan. Dapat keutamaan bermajelis ilmu. Masuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memudahkan langkahnya, siapa yang memudahkan dirinya untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah apa saja. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apakah itu dengan bermajelis ilmu, ataukah membeli buku, membaca kitab, membaca buku, ataukah membeli paket data, mendengarkan
lewat handphone kita misalnya, semua termasuk di antara jalan-jalan menuntut ilmu. Dapat keutamaannya. Kata Nabi, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Oke, dapat keutamaannya. Tapi keutamaan yang lebih tidak dia dapatkan, yaitu datang secara langsung dan duduk secara langsung di Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus Nabi SAW mengatakan seperti itu. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum, mereka itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa rumah Allah di muka bumi ini jemaah sekalian? Masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Masjid Allah adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, tidaklah mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Duduk-duduk saja, ngopi saja seperti orang yang live di rumah? Tidak. Mereka duduk untuk fokus mendengarkan kajian. Saya tidak menyinggung yang di luar, tapi kalau tersinggung alhamdulillah. Iya. Jangan pulang kalau tersinggung masuk ke dalam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan, kata Nabi, yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka mempelajari Al-Qur'an itu. Mereka saling mempelajari Al-Qur'an tersebut di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, tidaklah mereka lakukan itu illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Tenang hati ini, cuma sekalian. Ya. Tenang hati, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi mungkin kita akan lihat, ya, kalau sudah ada yang mulai ngantuk, berarti dia sudah mulai mendapatkan ketenangan. Ya. Bukan ketenangan ngantuk yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, tapi Allah berikan ketenangan di hatinya. Dan itu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Orang punya harta segala macam dia punya, tapi Allah tidak berikan ketenangan dalam jiwanya, akan sempit dia rasakan dadanya. Nabi Muhammad SAW tidak diberikan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara dunia, bahkan ditawarkan perkara dunia oleh orang-orang Quraisy. Nabi SAW tidak terima, tidak menerimanya. Tapi apa yang Allah berikan kepada Nabi? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad? Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa taala langsung berikan. Sementara nabi-nabi yang lain itu meminta kepada Allah. Kita ingat Nabi Musa alaihi salam ketika Allah perintahkan berdakwah kepada Fir'aun dalam Al-Quran, dalam surat Thaha, ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, apa doanya Nabi Musa kepada Allah? Biasanya anak-anak TK hafal. Nabi Musa alaihi salam mengatakan, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam surat Thaha. Rabbi syrah li sadri, ya Allah berikan kelapangan dalam dadaku, masih meminta kepada Allah. Adapun Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah memberikan kelapangan kepada dadamu wahai Nabi Muhammad? Langsung diberikan kepada Allah sebelum Nabi kita meminta kepadanya. Jemaah sekalian, ini yang kita butuhkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang duduk bermajelis ilmu di rumah dari rumah-rumah Allah akan turun ketenangan kepada mereka. Allah berikan ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kita harapkan Allah akan meliputi kita dengan rahmatnya. Ini sudah janji dari Allah melalui lisan Nabi SAW. Allah liputi kita dengan rahmat Allah.